Perkenalkan, nama saya Dedi Oktavia Toineno dengan NIM 19410096, jurusan Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya berasal dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Manajemen Piutang, dengan dosen pengampu saya kepada yang terhormat Ibu Juliet G. Jaratari, SEMM. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, krisis yang terjadi di Sri Lanka semakin memanas. Demo di mana-mana, menteri semua pada turun jabatan, bahkan presiden pun ditinggal sendiri. Sehari pemadaman listrik bisa sampai 12 jam. Sejak tahun 1948, Sri Lanka itu benar-benar mengandalkan ekspor hasil tani mereka buat sumber utama devisa negaranya. Teh, kopi, karet, rempah-rempah, semuanya itu diekspor. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, mereka mengandalkan impor. Seperti makanan, bensin, obat-obatan, semuanya itu mereka impor. Jadi uang hasil mereka ekspor pertanian, uang yang mereka dapat dari luar, mereka pakai lagi keluar buat impor bahan-bahan penting seperti bahan makanan tadi. Nah, gara-gara terlalu bergantung ke hasil ekspor, jadi keuangan di Sri Lanka itu tergoyang. Pas jumlah ekspornya lagi menurun dan keuangan lagi tergoyang, yang negara lakukan adalah utang. Masalahnya, pas ekonomi mereka lagi tergoyang di tahun 2019, di tahun 2020 terjadi pandemi. Gara-gara pandemi, negara-negara yang mapan saja tergoyang. Apalagi di Sri Lanka ini yang cuma mengandalkan pemasukan dari hasil ekspor. Kondisi semakin memburuk karena terjadi inflasi sebesar 17,5% di Februari 2022. Harga beras yang sekilo hanya 80 rupiah kini naik menjadi 500 rupiah. Harga susu yang 60 rupiah kini naik menjadi 250 rupiah. Pada tanggal 12 April 2022, Presiden mengumumkan gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 732 triliun rupiah. Banyak pihak menilai krisis yang terjadi di Sri Lanka adalah disebabkan oleh Cina. Sementara itu, Amerika Serikat menyebut itu adalah diplomasi jebakan utang. Artinya, negara atau lembaga kreditur yang memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat membayar kembali uangnya, mereka berada di bawah belas kasihan kreditur. Gagal bayar atas pinjaman dari Cina tersebut, pelabuhan Hambantota disebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis pembangunan. Biaya tersebut memang dibiayai oleh Cina, namun pelabuhan mengalami kerugian sehingga Sri Lanka menyewakan pelabuhan tersebut ke Cina selama 99 tahun dengan bayaran 1,12 US dolar Amerika Serikat atau setara 16 triliun rupiah. Yaitu dengan melakukan evaluasi arus kas secara cermat, berupa yang masuk dan yang keluar. Evaluasi ini sangat membantu untuk dapat menganalisa arus kas bersih di masa mendatang. Maka dari itu, evaluasi arus kas secara cermat diperlukan agar dapat menilai kemampuan perusahaan. Yang kedua adalah menata jadwal penagihan agar tepat waktu. Saat kondisi ekonomi tak menentu, menentukan jadwal pengajuan faktur penagihan atau invoice adalah tepat waktu menjadi langkah yang paling logis. Pasalnya, semakin cepat piutang usaha berputar, maka semakin banyak modal yang didapatkan digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang berikut adalah dengan menunda investasi dan efisiensi belanja stok barang. Dalam kondisi krisis, menunda investasi dan melakukan efisiensi biaya modal merupakan cara yang bijaksana untuk mempertahankan bisnis. Jadi, ketika aktivitas bisnis tak berjalan baik, seperti biasa tak perlu membutuhkan biaya modal besar untuk menggerakkan operasi bisnis.
Artinya, pengeluaran biaya modal yang besar hanya akan menjadi beban perusahaan. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang pembayaran utang. Dalam arti, kita perlu bernegosiasi dengan supplier atau pihak terutang untuk melakukan penundaan atau perpanjangan masa pembayaran kewajiban. Untuk soal yang ketiga ini tentang nilai peluang penagihan piutang. Di sini saya sudah membuat contoh tabel yang dimana ini adalah PT ABC persediaan mobil. Di sini sudah ada kelompok usia piutang yang dilakukan perusahaan sebagai strategi. Jadi kelompok usia piutang ini merupakan tanggal jatuh tempo yang mengklasifikasikannya ke dalam golongan-golongan umur. Kita melihat di tabel ini sudah ada kelompok umur piutang belum lewat jatuh tempo, saldonya atau jumlah piutangnya itu 400 juta. Untuk estimasi piutang tak tertagih presentasinya itu 1%. Jadi jumlah piutang tak tertagih 4 juta itu dapat dari mana? Dapat dari jumlah piutang dikali presentasi tak tertagih. Jadi 400 juta kita kalikan 1%, hasilnya 4 juta. Berikut untuk 1-30 hari lewat jatuh tempo, saldonya 250 juta, kita kalikan 2%, hasilnya 5 juta. Begitupun dengan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan jumlah piutang yang tak tertagih, yang tadi kita sudah dikalikan, kita jumlahkan semuanya jadi total jumlah piutang yang tak tertagih itu 25.700.000